Islam memudahkan bagi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan dua penguasa dunia pada zaman itu, Kisra Raja Persia dan Caesar Raja Romawi. Pada tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab mengirim pasukan untuk pergi ke Romawi. Di dalamnya ada Abdullah bin Hudzafah, dan Caesar Raja Romawi pernah mendengar akan kehebatan pasukan muslimin pada saat itu, yang mana mereka berani mati di jalan Allah dan Rasul-Nya. Maka, Caesar menyuruh pasukannya, jika mereka dapat menawan salah seorang dari kaum muslimin, agar tawanan itu datang padanya dalam keadaan hidup. Dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Abdullah bin Hudzafah lah yang tertawan. Ia pun dibawa kepada Caesar. Caesar mengamatinya lama, lalu ia berkata, "Aku menawarimu agar kamu masuk Nasrani. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membebaskanmu dan akan memuliakanmu." Maka Abdullah menjawab dengan tegas, "Sungguh, mati lebih aku sukai 1000 kali daripada aku harus menjadi Nasrani dalam sekejap mata." Caesar berkata, "Jika kamu mau, maka aku akan memberimu setengah dari kerajaanku ini." Abdullah menjawab, "Seandainya engkau serahkan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walau sekejap mata pun." Caesar berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Dan oleh Abdullah bin Hudzafah dijawab, "Silakan saja." Kemudian ia pun disalib. Caesar berkata pada Algojo untuk melempari tangannya, agar ia mau masuk Nasrani. Tetapi Abdullah tetap menolak. Lalu Caesar menyuruh Algojonya lagi untuk melempari kakinya, agar ia mau masuk Nasrani. Namun, Abdullah masih menolak. Setelah itu Caesar menyuruh Algojonya untuk menyiapkan api, juga membawa tungku besar berisi minyak, hingga minyak itu mendidih. Kemudian Caesar memanggil dua tawanan dari kaum muslimin, dan ia menyuruh untuk melemparkannya ke dalam tungku. Maka dilemparlah satu orang, dan terlihat bahwa dagingnya menjadi matang. Raja Romawi pun memerintahkan agar Abdullah dilemparkan ke dalam minyak mendidih. Namun ketika hendak dilemparkan, Abdullah menangis. Para tentara yang bertugas pun melaporkan hal ini kepada raja mereka. Mereka mengira bahwa Abdullah bin Hudzafah menangis karena takut mati, serta menunjukkan bahwa ia mundur dari posisinya dan membatalkan ketetapan hatinya, serta mengabulkan keinginan sang raja untuk memeluk agama Nasrani. Akan tetapi saat Caesar datang menemuinya dan ia menawarinya lagi untuk memeluk agama Nasrani, Abdullah justru menolaknya lagi. Caesar pun heran lalu berkata, "Lalu mengapa engkau menangis?" Kemudian Abdullah menjawab, "Aku menangis karena aku menyesal. Mengapa nyawaku cuma satu? Aku berharap memiliki nyawa sebanyak rambut yang ada di tubuhku, dan semuanya diceburkan ke dalam tungku itu, sehingga semuanya mati di jalan Allah." Jawaban ini membuat Caesar mengakui kekalahannya. Ia merasa memiliki harta, pangkat, kekuatan, dan dunia. Namun berhadapan dengan seorang muslimin yang tidak bersenjata dan tidak menyandang apa-apa, ia pun memberikan tawaran terakhir sebagai bentuk kekalahannya. Demi menjaga martabatnya, Raja Romawi ini berkata, "Hai Abdullah bin Hudzafah, maukah kamu mengucup kepalaku? Aku akan membebaskanmu dan melepaskanmu." Sepulangnya dari kerajaan tersebut, ceritanya pun sampai di telinga Umar. Umar pun menghampiri Abdullah bin Hudzafah dan mengecup kepalanya. "Harusnya semua umat Islam mencium kepala Abdullah. Dan sekarang aku orang pertama yang mencium kepala Abdullah," ujar Umar sambil mencium kepala Abdullah. Perilaku ini pun berikutnya diikuti oleh sahabat yang lainnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Di umurnya yang ke-18 tahun, Hana menikah dengan seseorang yang umurnya terpaut 30 tahun darinya. Karena dia ingin keluar dari rumah keluarganya, yang mana dia seperti dipenjara di sana. Dan dia menyangka bahwa suaminya akan mengajaknya keliling dunia, serta memenuhi semua keinginannya, dan dia tidak tahu bahwa di rumah suaminya, dia juga akan merasakan seakan ia masuk penjara lagi. Bahkan rasa itu kali ini lebih berat. Setelah menikah, saudari dari suami Hana berkunjung ke rumah suaminya tersebut. Dan ketika ia mengetahui bahwa Hana tidak menunaikan sholat, serta tidak mengerti tentang agama, lalu dia menasihati saudaranya untuk menceraikannya jika Hana tidak ingin belajar ilmu agama. Lalu sang suami pun menasihati istrinya tersebut. Tetapi sang istri justru tidak mendengarkan ucapan suaminya. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Dan dengan banyak sebab, sang suami menolak pergi keluar bersamanya karena dia merasa sudah tua, dan dia juga tidak mengizinkan istrinya pergi dengan teman-temannya. Dan dia menyuruhnya untuk tetap di rumah untuk setiap saat. Dan itu membuat istrinya berkenalan di media sosial dengan beberapa orang lain. Dan dia merasa bebas dan senang walaupun berada di dalam rumah. Dia juga merasa hidup kembali. Lalu dia memakai beberapa aplikasi media sosial lainnya hingga terjadi sesuatu yang dilarang, yaitu menjalin hubungan dengan orang yang asing. Dan hubungan ini dimulai dengan perkenalan dan berakhir dengan penyesalan. Dan jikalau saja Hana tidak masuk ke dalam sosial media, maka dia tidak akan menyesal. Kemudian dia mengenal orang baru lagi, dan dia bermain internet ketika suaminya sedang keluar rumah. Dan dia juga mempassword pesan yang dia sampaikan ataupun yang tersampaikan. Suatu hari sang suami merasa bahwa istrinya sudah tidak memperhatikannya lagi, mulai dari perilaku lemah lembut ataupun yang lainnya. Bahkan ia tidak menjalankan hak-hak suaminya atau menyediakan makanan serta pakaiannya. Lalu dia pun mengancamnya dengan menceraikannya jika istrinya tidak berubah seperti semula lagi. Akan tetapi sang istri seakan berpura-pura tidak tahu, dan dia bersikeras dengan kebiasaannya itu. Dan dia berpikir bahwa orang yang banyak berkenalan dengannya akan menikahinya, dan bahwa dia akan memilih salah satunya sebagai alternatifnya. Dan setelah dia terus bersikeras, maka sang suami pun menceraikannya setelah dia tidak menjalankan hak-haknya kepada suaminya. Dan setelah 2 tahun dari perceraiannya, tidak ada yang mendekatinya untuk menikahinya. Setelah semua orang yang mengenalnya melarikan diri darinya. Dan dia tetap seakan dipenjara dalam rumah keluarganya sampai hari ini juga. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.